halo, apa kabar? Ketemu lagi di seri belajar 8 menit bersama PIS dan CAE. Saya Kurnia Mega adalah seorang psikolog klinis anak di Psycho-Educational Assessment Center of Excellence atau PIS yang ada di Jakarta. Nah, di seri kali ini kita akan belajar tentang apa itu perkembangan anak, kemampuan-kemampuan dalam perkembangan yang butuh orang tua ketahui, dan mengapa menstimulasi dan melatih kemampuan anak itu penting. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita belajar. Perkembangan adalah perubahan struktur fungsi dari anggota tubuh atau organ tubuh manusia. Perkembangan berjalan simultan bersama dengan pertumbuhan. Jadi, semakin bertumbuhnya organ tubuh atau anggota tubuh manusia, maka bertambah pula fungsinya. Ada 5 kemampuan perkembangan anak yang butuh diketahui oleh orang tua. Yang pertama adalah kemampuan sensori. Kemampuan sensori adalah kemampuan anak dalam merespon rangsang atau stimulus yang ada di sekitarnya. Ada 7 kemampuan sensori. Yang pertama adalah kemampuan visual berkaitan dengan penglihatan. Kemampuan yang berikutnya adalah kemampuan auditori yang berkaitan dengan suara atau pendengaran. Yang ketiga adalah kemampuan taktil yang berkaitan dengan kulit dan rabaan. Yang keempat adalah olfaktori yang berkaitan dengan penciuman atau bau. Yang kelima adalah gustatori yang berkaitan dengan pengecap atau perasa. Yang keenam adalah vestibular yang berkaitan dengan keseimbangan. Dan yang terakhir adalah proprioseptif yang berkaitan dengan persendian dan otot-otot. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan motorik. Kemampuan motorik adalah kemampuan anak dalam mengkoordinasikan gerak. Ada 2 kemampuan motorik. Yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan dalam mengkoordinasikan gerak yang berhubungan dengan otot-otot besar. Sedangkan motorik halus adalah kemampuan dalam mengkoordinasikan gerak yang berhubungan dengan otot-otot kecil. Kemudian kemampuan yang berikutnya adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa adalah kemampuan anak dalam menangkap dan memahami informasi yang ada di sekitarnya, serta kemampuan anak dalam mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Kemampuan bahasa ada 2, kemampuan bahasa reseptif dan kemampuan bahasa ekspresif. Kemampuan bahasa reseptif adalah kemampuan anak dalam memahami, menangkap informasi, instruksi, dan arahan dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan kemampuan bahasa ekspresif adalah kemampuan anak dalam mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, dan apa yang dia rasakan. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir, berhubungan dengan logika dan penalaran. Kemampuan kognitif ini akan mempengaruhi atau menunjang kemampuan anak dalam belajar. Dan yang terakhir adalah kemampuan sosio-emosi. Kemampuan sosio-emosi adalah kemampuan anak untuk bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya dan dengan teman sebaya. Dan kemampuan anak untuk mampu memahami emosi yang dia rasakan atau yang orang lain rasakan atau perlihatkan di sekitarnya. Kemampuan-kemampuan ini harus distimulasi dan dilatih agar membantu anak untuk bisa bermain, belajar, dan bersosialisasi dengan baik.
Jika kemampuan-kemampuan tersebut tidak dilatih sejak dini, maka anak akan mempunyai kemungkinan untuk mengalami kesulitan dalam belajar, bersosialisasi, berinteraksi, bahkan bermain. Itu tadi sekilas tentang apa itu perkembangan anak dan kemampuan-kemampuannya. Kita akan belajar lebih mendalam di seri belajar 8 menit berikutnya. Jika Anda ingin berkonsultasi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di PIS yang kontaknya akan ada di deskripsi box di bawah ini. Video ini dipersembahkan oleh PIS dan CAE Indonesia yang ditayangkan di YouTube channel Cipta Aliansi Edukasi. Jangan lupa subscribe dan share ya. Sampai ketemu di seri belajar 8 menit berikutnya. Dah.